Vitamin adalah zat gizi yang terdapat dalam bahan makanan yang kita konsumsi. Kita juga dapat memperoleh vitamin dalam bentuk suplemen. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai vitamin larut lemak. Untuk video kali ini, Ilmu Giziku akan membahas mengenai vitamin larut air. Sebelum itu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya ya. Vitamin larut air adalah jenis vitamin yang membutuhkan air sebagai pelarutnya. Tidak dapat disimpan dalam tubuh sehingga harus terus disuplai dari makanan, diekskresikan ke dalam urin, gejala defisiensi cepat terlihat, umumnya tidak mempunyai prekursor, diserap oleh usus dan diteruskan ke sistem aliran darah. Vitamin larut air terdiri dari vitamin C dan B kompleks yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, vitamin C. Bisa disebut asam askorbat yang mudah hilang jika terkena suhu panas, serta pencucian atau perendaman dalam air. Terdapat 5 fungsi utama vitamin C, yaitu pembentukan kolagen, membantu pembentukan gigi, metabolisme tirosin, sintesis neurotransmitter, dan penggunaan Fe, Ca, dan folasin. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan penyakit skorbut hingga dapat menyebabkan anemia, karena vitamin C berfungsi untuk membantu penyerapan zat besi. Sumber vitamin C yaitu jeruk, lemon, serta jambu biji. Kelebihan vitamin C berasal dari makanan tidak menimbulkan gejala. Tetapi, konsumsi berupa suplemen secara berlebihan dapat menimbulkan hiperosaluria dan risiko lebih tinggi terhadap batu ginjal. Kedua, vitamin B1 disebut sebagai tiamin, berfungsi untuk menjaga sistem saraf agar tetap sehat. Kekurangan vitamin ini dapat menimbulkan penyakit beri-beri. Sumber bahan pangan yaitu daging, ikan, serealia. Ketiga, vitamin B2 disebut sebagai riboflavin, berfungsi untuk membantu proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein. Sumber bahan pangan yaitu susu, keju, hati, sayuran hijau. Keempat, vitamin B3 disebut sebagai niacin, berfungsi untuk menjaga sistem saraf serta membantu tubuh menghasilkan energi. Kekurangan vitamin B3 dapat menyebabkan penyakit pellagra. Sumber bahan pangan serealia, daging, dan ikan. Kelima, vitamin B5 disebut sebagai asam pantotenat, berfungsi dalam membantu proses pertumbuhan tubuh dan produksi hormon. Sumber pangan yaitu serealia, daging, dan ikan. Keenam, vitamin B6 disebut sebagai piridoksin, berfungsi dalam metabolisme protein. Kekurangan vitamin ini dapat mengakibatkan kadar hormon menurun. Sumber pangan yaitu pisang, alpukat, kentang. Ketujuh, vitamin B7 disebut sebagai biotin, berfungsi untuk membantu tubuh mengubah makanan jadi energi. Kekurangan vitamin ini akan mengakibatkan dermatitis, nafsu makan berkurang, mual, dan depresi mental. Sumber pangan yaitu ginjal, hati, kuning telur. Kedelapan, vitamin B9 disebut sebagai asam folat, berfungsi untuk menjaga kesehatan janin dalam kandungan serta pembentukan sel darah merah. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan kecacatan pada bayi, misal penyakit spina bifida. Sumber pangan yaitu brokoli, bayam, kacang polong. Kesembilan, vitamin B12 disebut sebagai kobalamin, berfungsi untuk membantu produksi sel darah merah. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan anemia pernisiosa. Sumber pangan yaitu dari pangan hewani. Sekarang kamu sudah mengetahui tentang vitamin larut air.
Kamu bisa melihat kebutuhan vitamin B dan C kamu dalam sehari pada tabel angka kecukupan gizi. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Syifa Pervitasuri dari Ilmu Giziku, sampai jumpa.